Kami sudah memuji Engkau ya Tuhan, mengagungkan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Saatnya Engkau berbicaralah, ajarlah kami melalui kebenaran firman-Mu, agar hidup kami berpadanan dengan Injil Kristus. Kiranya damai dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah sampai di akhir pembahasan serial khotbah sehat secara tubuh. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang tidak mengikutinya, maka saudara bisa kembali mendengarkan khotbah-khotbah yang sudah disampaikan sepanjang bulan ini di channel YouTube gereja kita. Dan saudara-saudara, sebagai akhir atau kesimpulan dari pembahasan kita atau perenungan kita, bagaimana kita untuk terus berupaya agar tubuh kita sehat. Maka pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan saya beri judul sebagai sebuah doa, sebagai sebuah harapan. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Yang percaya boleh katakan amin. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, firman Tuhan dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Demikian bunyi firman Tuhan dalam terjemahan baru 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Ayat ini berbunyi dalam terjemahan sederhana Indonesia, saudara yang saya kasihi, saya berdoa kiranya kamu berhasil dalam segala hal dan selalu sehat, sama seperti kehidupan rohanimu yang juga sehat. Amin. Saudara boleh ungkapkan doa ini, sampaikan ini kepada orang-orang yang saudara kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki bahwa orang percaya itu sehat-sehat dan kehidupan kita disertai dengan berkat-berkatnya. Itu kehendak Allah bagi kita. Dia juga menginginkan supaya segala sesuatu itu beres, baik. Pekerjaan kita baik, rencana kita, maksud kita, pelayanan kita baik, keluarga kita, semua berjalan menurut tuntunan Tuhan. Itu kehendaknya.
Demikianlah saudara-saudara bahwa berkat Allah melalui penebusan Kristus dimaksudkan juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita. Namun saudara sekalian, satu hal yang tidak bisa kita hindari adalah datangnya atau hadirnya penyakit di dalam tubuh kita. Penyakit adalah sesuatu yang penuh misteri. Kenapa disebut demikian? Karena kadangkala dia datang tanpa diduga. Dan tidak pernah ada orang mengharapkan ini datang atau mengundangnya. Saudara-saudara, orang yang selalu sangat disiplin pun merawat kesehatannya, juga tidak jaminan akan terhindar dari penyakit. Tetapi jangan salah. Jangan salah memahami kalimat ini. Tapi itu adalah fakta. Tetapi janganlah penyakit itu menghinggapi tubuh kita hanya oleh karena kesalahan kita. Tapi kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tapi penyakit tetap juga datang dan menghindari kita, itu di luar batas kemampuan kita. Jadi saudara-saudara, penyakit akan selalu hadir. Meski dengan tingkatan atau jenis-jenis yang berbeda. Saudara, pemahaman ini saya bawa saudara untuk melihat itulah yang disebut dengan kenyataan atau realita kehidupan. Satu pertanyaan penting hari ini adalah, apa yang harus kita pahami? Apa yang harus kita tahu mengenai sakit penyakit? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, penyakit adalah suatu realita, suatu kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Oke, Bapak Ibu. Realita atau kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Di awal tadi saya sudah katakan, saudara siap, suka atau tidak, dia akan datang. Saudara-saudara, timbulnya penyakit dalam diri seseorang itu memang bisa terjadi atau disebabkan oleh berbagai-bagai unsur penyebab. Yang pertama, seperti yang saudara tahu, bahwa penyakit itu datang oleh karena yang pertama, karena dosa. Penyakit juga bisa datang oleh karena gaya hidup yang salah. Penyakit juga bisa menghinggapi kita, mendatangi kita oleh karena iblis, serangan iblis, utusan iblis. Penyakit juga bisa datang dalam diri seseorang sebagai hukuman Tuhan atau teguran peringatan dari Allah. Alkitab juga menandaskan saudara-saudara bahwa penyakit menghinggapi seseorang itu juga bertujuan untuk mendidik si penderita itu. Allah mau mendidik orang itu. Dan di Alkitab juga kita temukan bahwa Allah izinkan penyakit menghinggapi seseorang dengan satu tujuan, agar Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Namun persoalannya adalah, dari sekian banyak penyebab ini, yang mana yang menghinggapimu hari ini? Oke. Yang mana? Kalau penyakit itu datang oleh karena dosa yang kita lakukan, kita harus bertobat.
Kalau penyakit itu datang oleh karena gaya hidup yang salah, kita harus berubah. Itu saya sampaikan dalam khotbah minggu lalu. Kalau penyakit itu datang oleh karena serangan iblis, kita harus memperkuat senjata rohani kita untuk melawan dia. Karena Alkitab berkata, lawanlah dia. Kalau penyakit itu datang sebagai hukuman atau teguran dari Allah, oleh karena dosa yang kita lakukan juga tentunya. Mari kita berkata, Tuhan, bentuk diriku seperti yang Engkau mau. Penyakit datang untuk mendidik kita, supaya kita makin hari makin sempurna dan makin rohani. Dan penyakit itu datang supaya Tuhan dipermuliakan. Dalam Mazmur pasal 41 ayat yang kelima, firman Allah berkata demikian. Kalau aku, pemazmur bilang, kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Pemazmur sadar bahwa penyakit datang pada dirinya oleh karena dosa yang dilakukannya. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh bertobat untuk dosa yang terjadi karena disebabkan dosa tersebut. Nah, saudara-saudara, dari sekian banyak penyebab orang akhirnya sakit, tapi satu hal adalah ini realita. Ini kenyataan hidup yang tidak bisa dihindarkan. Bahwa penyakit itu adalah suatu kenyataan yang akan datang menghinggapi setiap orang. Yang kedua, saudara, yang harus kita pahami tentang sakit penyakit, bahwa semua penyakit bisa disembuhkan. Mungkin ada di antara kita berkata, tidak Pak, ada penyakit yang bisa disembuhkan, ada yang tidak bisa disembuhkan. Tapi saya mau katakan ini, di dalam Kristus semua penyakit bisa disembuhkan. Harus tekankan, sadar, yakin di dalam hati kita. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Semua penyakit bisa disembuhkan. Walaupun barangkali kita berkata, aku sudah berdoa, aku sudah berusaha, tidak sembuh. Kembali kepada penyebab yang sebelumnya saya katakan. Dalam Matius pasal yang ke-8 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Seketika itu juga tahirlah, sembuhlah orang itu daripada kustanya. Salah satu penyakit yang dicatat dalam Alkitab yang tidak akan pernah bisa sembuh adalah penyakit kusta. Penyakit kusta itu akan menggerogoti tubuh seseorang sampai kering, sampai dia mati. Tapi ketika mereka jumpa dengan Yesus, si kusta itu pun menjadi sembuh. Saudara-saudara, kenapa kita begitu yakin dengan ini? Yesaya pasal 53 ayat yang kelima juga menekankan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Memang usaha manusia bisa terbatas, Pak, Ibu. Usaha tim medis, dokter bisa terbatas. Tapi saudara mungkin pernah mendengar orang berkisah. Penyakitnya sudah ditolak. Orang yang sakit itu sudah ditolak dokter, ditolak dari rumah sakit.
Dan dalam kepasrahannya dia pulang sambil menunggu hari kematian karena dokter berkata tidak bisa lagi. Tetapi akhirnya sembuh oleh karena Tuhan menyembuhkan. Jadi pernyataan semua penyakit bisa disembuhkan adalah ketika kita percaya pada Kristus. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan kesembuhan itu? Ketika kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagai orang percaya, berdoa. Yesaya 38 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, ini sebuah doa, ya Tuhan. Karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Ada banyak berita atau perintah firman Allah yang mengingatkan orang percaya kalau dia sakit supaya dia berdoa. Tapi kebenaran yang penting kita pahami hari ini adalah ketika kita sakit, kita datang pada Tuhan di dalam doa dan Allah bisa sembuhkan kita. Yang kedua, seseorang juga bisa mengalami kesembuhan karena iman dia kepada Allah. Iman si penderita itu. Dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 21 sampai 22. Karena katanya dalam hatinya, ini orang yang sakit. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Akibat imannya kepada Allah bukan saja penyakitnya sembuh, tapi jiwanya pun diselamatkan. Berdoa dan memiliki iman. Yang berdoa ini bisa orang lain yang mendoakan kita, mendoakan si sakit bisa sembuh. Tapi juga yang kedua ini bukan orang lain yang mendoakannya, tapi imannya kepada Allah. Itulah yang menyembuhkan dia. Bayangkan kalau dua hal ini digabungkan, dipadukan menjadi satu. Orang mendoakan dia dan yang si sakit pun percaya memiliki iman untuk kesembuhan. Kadang-kala kita doakan orang, tapi yang sakit itu udah gak percaya. Sering kita hadapi begitu. Hanya hanya dalam kepasrahan. Kita bilang saya mendoakan Bapak, mendoakan Ibu. Ya silahkan. Yang sebenarnya dalam hatinya apa? Ya udah. Doa aja, tapi ya saya nggak terlalu percaya. Nah saudara-saudara, tapi yang ketiga. Bagaimana upaya kita untuk mendapatkan kesembuhan? Yang ketiga saudara-saudara. Berobat ke dokter. Orang Kristen atau jemaat di tempat ini tidak boleh anti dokter. Tidak berdosa. Dengar, tidak berdosa kalau kita berobat ke dokter. Alkitab juga membenarkan ini. Kisah dalam Lukas pasal 5 ayat 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Tabib itu adalah orang yang menyembuhkan. Dan saudara tahu, dengar baik-baik ini. Ayat ini ditulis oleh siapa? Siapa? Lukas. Saudara-saudara, Lukas itu adalah seorang dokter. Ya, saudara harus tahu itu. Penulis Injil Lukas, dia adalah seorang dokter pada masa itu, dokter. Tapi dia juga mencatat
perkataan Yesus dengan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Memang saudara-saudara, orang yang berkata saya tidak akan berobat, enggak apa-apa. Dia bilang saya percaya Tuhan bisa sembuhkan saya tanpa sentuhan dokter. Salah enggak? Tidak salah kalau iman kita sanggup ke sana. Tapi kalaupun kita harus pergi ke dokter, itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk kesembuhan kita. Dan di saat, di masa, di zaman sekarang ini, kita harus sangat bersyukur pada Allah, di mana Allah memberikan hikmat yang luar biasa kepada para dokter dengan penemuan-penemuan yang sangat luar biasa, yang sangat canggih sekarang ini dalam penyembuhan orang-orang yang sakit. Jadi saudara-saudara, 3 hal ini di dalam Kristus kita dibenarkan. Yang ketiga, satu hal yang tidak bisa kita hindari pada umumnya dan hampir semuanya seperti ini, bahwa semua penyakit akan membawa seseorang pada kematian. Hampir semua. Penyakit itulah yang menggiring membawa seseorang itu pada kematian. Tapi kalau saudara sakit hari ini, jangan langsung berkata berarti aku akan mati. Memang akan mati, tapi belum tentu penyakit yang sekarang, tapi penyakit yang akan datang. Walaupun kita berkata ada di sana orang tidak sakit tapi mati. Ada enggak? Ada? Dia bilang, dia tidurnya. Ya, baru-baru ini ada teman berkisah, dia tidur baik-baik, tidur malam. Ya, dia doa, lalu dia tidur, besok paginya tidak bangun lagi. Nah saudara, kenapa dia bisa mati seperti itu? Apakah ada penyakitnya? Kemungkinan besar bisa ada. Walaupun orang dia tidak sadar dan tidak pernah periksa. Malah orang bilang, ya mati tidurnya dia. Tidak ada sakitnya selama ini. Sebenarnya bukan tidak ada. Hanya saja dirinya tidak sadari. Orang di sekitarnya juga tidak melihat ada tanda-tanda itu. Makanya sebagai pendeta yang percaya pada Kristus, saya harus sarankan saudara-saudara perlu periksa kesehatan ke dokter. Jangan setelah hampir mati, sudah dalam stadium yang sangat membahayakan, lalu kita berkata, aku sakit dan aku mohon disembuhkan. Bisa sembuh, bisa sembuh. Namun saudara-saudara, memang ini sebuah fakta, sebuah kenyataan. Pada umumnya semua orang mati bisa mati oleh karena penyakit yang dideritanya. Tapi sekali lagi dengar ya, jangan sampai salah. Ketika saudara ada satu penyakit hari ini, jangan bilang mati lakuin ini sakit ini. Bisa benar, tapi bisa juga sembuh penyakit yang ada sekarang. Tapi nanti akan muncul penyakit yang baru. Saudara-saudara, menakutkan? Iya, makanya tadi saya sebut ini misteri. Misteri itu rahasia yang tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami. Tapi penyebab utamanya adalah memang dosa sudah membuat manusia menjadi kesakitan. Saudara-saudara ingat, apa yang dijadikan oleh Tuhan sebagai hukuman bagi Hawa. Di saat dia jatuh ke dalam dosa, Alkitab mencatat, engkau akan merasa kesakitan yang luar biasa di saat engkau melahirkan. Sakit itu oleh karena dosa. Saudara-saudara, ya, tapi dalam satu kisah di dalam Yohanes pasal 11 ayat 4 kita temukan ada kisah begini, saudara-saudara. Ketika Yesus mendengar kabar itu tentang Lazarus, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lazarus mati enggak? Lazarusnya mati enggak? Lazarus mati enggak? Mati. Wah, ketika dia sakit dikirim kabar supaya Yesus segera datang. Alkitab berkata justru Yesus sengaja. Kata sengaja tidak datang. Lalu akhirnya Lazarus pun mati. Kalau saudara keluarganya
Lazarus, Yesus datang, pasti saudara berkata, percuma. Pulang aja, nggak perlu. Bukan sekarang perlunya, kemarin. Ini udah mati, pulang aja. Pasti. Saya yakin juga memang Alkitab tidak catat, mungkin Marta dan Maria juga udah punya perasaan itu. Buat apa lagi guru datang? Terlambat. Tetapi Alkitab mencatat ini kisah yang luar biasa dengan maksud-maksud yang luar biasa ya. Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa pada kematian. Tapi Yesus bilang begitu karena ada maksud yang lain, yaitu apa? Supaya kemuliaan Allah dinyatakan, anak Allah akan dimuliakan dengan tanda yang ajaib, tanda yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, inilah kenyataan hidup yang tidak bisa kita pungkiri akan terjadi. Nah, tapi kalaupun kita harus sakit, kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, baik doa pribadi kita maupun meminta dukungan doa dari orang-orang percaya. Pergi ke dokter, pergi ke tabib, tidak juga sembuh. Saudara-saudara, kita dituntun supaya kita memiliki sikap dalam menghadapi penyakit. Sebagai orang percaya, memang ini tidak mudah, tetapi kita harus sampai ke sana. Supaya kita tetap mempermuliakan Allah. Tetap percaya, tidak marah kepada Allah, tidak kecewa kepada Allah. Kalaupun akhirnya kita divonis oleh para medis dan berkata, penyakit ini tidak lagi bisa disembuhkan. Saudara-saudara, kita tidak boleh marah kepada Allah. Kita harus belajar seperti pemazmur berkata dalam pasal 73 ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, ketika penyakit itu tidak kunjung sembuh, selagi nafas masih ada dalam hidup kita, dalam tubuh kita, kita harus tetap berharap. Kita harus tetap percaya, tetap yakin untuk mengalami kesembuhan. Karena dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5 Paulus menjelaskan, dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudaraku sekalian, mari kita terus berusaha dengan cara kita menjaga gaya hidup, pola hidup yang baik untuk menjaga kesehatan kita. Tapi kalaupun akhirnya kita sudah berusaha, tapi tetap juga datang, itu di luar kemampuan kita sebagai manusia. Saudara-saudara, doa kita adalah sama seperti yang Yeremia katakan dalam pasal 33 ayat yang ke-6. Dengan satu keyakinan akan apa yang Allah lakukan. Sesungguhnya Tuhan berjanji, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kehendak Allah bagi kita supaya kita sehat. Tapi ada usaha yang harus kita lakukan. Tapi kalaupun pada akhirnya penyakit yang kita derita akan membawa kita untuk menghadap pada Allah sebagai sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita harus tetap percaya semua dalam rencana Allah. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, doa saya, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengajar kami suatu kenyataan hidup yang pernah menghinggapi kami atau sedang menghinggapi kami dan mungkin juga akan menghinggapi kami, yaitu penyakit. Kami tahu Tuhan Engkau berdaulat berkuasa atas penyakit. Tetapi kami memohon kepada Bapa di sorga, kalau penyakit itu terjadi dalam diri kami oleh karena kesalahan kami, oleh karena dosa yang kami lakukan, ampunilah kami ya Tuhan. Tetapi kalau penyakit itu Tuhan izinkan untuk menyatakan rencana Allah, kemuliaan Allah melalui kehidupan kami, doa kami kepadamu Bapa, mampukan kami untuk mengalaminya. Mampukan kami Tuhan, supaya kami tidak marah, supaya kami tidak kecewa, tapi kami tetap berserah, bersandar pada Allah. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kami percaya dan kami berdoa, semoga kami sekaliannya dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja berkat pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.